Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ibu Guru di sini. Selamat pagi anak-anakku. Semoga kalian selalu diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hari ini kita akan belajar tentang tema 1, subtema 1, pembelajaran 3. Baik anak-anakku hebat semuanya, kita mulai ya. Tonton dan simak terus sampai habis. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 5. Hari ini kita akan belajar dengan tema 1, subtema 1, pembelajaran ketiga. Ada yang ingat nggak ya tiap hari Senin kita melakukan apa? Iya, benar sekali. Kita melakukan upacara. Dalam upacara kita biasanya mengikuti pembina upacara untuk membaca Pancasila. Betul tidak? Yuk kita baca yuk Pancasila bersama-sama. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini adalah Pancasila kita dengan membawa pita Bhinneka Tunggal Ika yang artinya berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Ini adalah simbolnya atau lambangnya. Yuk kita lihat satu-satu yuk lambangnya atau simbolnya. Ada Pancasila, Pancalima. Nah, sila pertama, bintang. Simbolnya bintang. Sila kedua, simbolnya adalah rantai. Sila ketiga, pohon beringin. Sila keempat, kepala banteng. Sila kelima, padi dan kapas. Yuk kita kupas satu-satu yuk. Untuk sila dari Pancasila. Yang pertama, yaitu digambarkan atau dilambangkan atau disimbolkan dengan bintang. Simbol bintang bermakna bahwa bangsa Indonesia percaya dan takwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Agama di Indonesia yang diakui adalah 5 agama dan aliran kepercayaan, sehingga dituliskan pada sila pertama sesuai dengan agama dan kepercayaannya. Jadi semua terangkum di sini 5 agama maupun aliran kepercayaan. Nah, keagamaan diatur pada sila pertama. Kemudian nilai yang terkandung dalam sila 1 atau Pancasila. Yang pertama, beriman kepada Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan agama dan keyakinan yang dianutnya. Jika kita beragama Islam, maka kita beriman kepada Allah. Berbeda dengan beberapa agama yang juga diakui. Nah, saling menghormati dan bekerja sama antar pemeluk agama yang berbeda-beda. Karena ada beberapa agama diakui di Indonesia, maka bagaimana untuk mengamalkan sila pertama Pancasila ini atau sila ke-1 ini, yaitu dengan bertoleransi, menghormati dan bekerja sama meskipun berbeda agama. Dan kita tidak boleh memaksakan suatu agama atau kepercayaan kita kepada orang lain. Ketika ada orang untuk menjalankan ibadahnya, kita pun menghormati. Itu semua diatur pada sila pertama Pancasila. Baik, sekarang sila kedua. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Simbolnya adalah rantai yang bermakna bahwa manusia itu sederajat. Jadi bangsa Indonesia itu merasa dirinya sebagai bagian dari seluruh umat manusia. Maksudnya apa nih? Nah, nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila ini apa? Karena merasa sederajat, karena merupakan bagian dari yang lain, maka diharapkan kita dapat mengembangkan rasa saling mencintai sesama manusia,
saling mengembangkan sikap tenggang rasa, nilai-nilai kemanusiaan dijunjung tinggi, gemar melakukan kegiatan kemanusiaan, serta berani menegakkan kebenaran dan keadilan. Semua sikap-sikap yang menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan ini dirangkum pada sila kedua Pancasila. Baik. Sekarang sila ketiga, Persatuan Indonesia yang disimbolkan dengan pohon beringin, bermakna menjaga persatuan dan kesatuan negara Republik Indonesia. Nah, apa ya nilai yang terkandung di dalamnya? Nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila, sikap cinta tanah air, rela berkorban demi bangsa, serta memajukan pergaulan demi persatuan dan kesatuan bangsa yang berbineka tunggal ika. Kita kan banyak ya, sukunya banyak, bahasa pun yang digunakan beragam antara satu suku dengan suku yang lain. Namun, kita tetap disatukan dengan bineka tunggal ika. Terus kita menanamkan nilai-nilai yang ada pada Pancasila, utamanya untuk sikap rela berkorban, untuk sikap persatuan dan kesatuan yang dirangkum atau tersirat maupun tersurat dalam sila ketiga Pancasila. Sekarang sila keempat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, disimbolkan dengan kepala banteng. Bermakna musyawarah dan orang-orang harus berkumpul untuk mendiskusikan sesuatu. Jadi di sini dititik beratkan pada musyawarah. Yuk kita lihat nilai-nilai yang terkandung dalam sila keempat Pancasila. Mengutamakan kepentingan umum di atas kepentingan pribadi dan golongan. Tidak memaksakan kehendak kepada orang lain. Serta mengutamakan budaya musyawarah. Oke. Sekarang sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia yang disimbolkan dengan padi dan kapas. Bermakna apa padi dan kapas? Kemakmuran. Maksudnya, kemakmuran merupakan tujuan utama dari bangsa Indonesia. Yang terkandung nilai dalam sila kelima ini, adil, menghormati hak orang lain, menolong dan menghargai orang lain. Nah, itu ya. Coba sekarang ibu ingin tahu, tuliskan sikap-sikap dalam kehidupan yang sesuai dalam kehidupan sehari-hari ya, yang sesuai dengan nilai-nilai dalam Pancasila. Coba ada 5 sila. Coba kalian sebutkan beberapa contoh sikap dalam kehidupan kamu sehari-hari yang sesuai dengan sila pertama, sesuai dengan sila kedua, sesuai dengan sila ketiga, sesuai dengan sila keempat dan kelima. Kalian lihat buku tematikmu halaman 24. Nah, Indonesia itu luas dan tersebar. Jadi rakyatnya letaknya itu menyebar. Maka kita memiliki beragam bahasa. Yang kita gunakan berbeda, bahasa Jawa berbeda dengan bahasa Madura. Juga suku bangsanya pun banyak yang berbeda-beda. Itulah kenapa kita juga dikenal dengan Bhinneka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Meskipun bahasa yang digunakan itu beragam, berbeda-beda tetapi tetap satu tujuan, Indonesia. Meskipun suku bangsanya beragam, tetap satu Indonesia. Nah, jika digambarkan peta Indonesia adalah seperti yang ada pada layar. Terdiri dari 5 kepulauan besar. Ini adalah Sumatera. Ini adalah Kalimantan. Ini batas kita sampai di sini ya. Yang putih ini bukan, ini Malaysia. Jadi yang berwarna-warna ini adalah Indonesia. Ini sampai sini ya. Putih ini juga enggak. Kemudian ini Papua, Irian Jaya. Kemudian ini mana ini? Ayo. Iya, Sulawesi. Kemudian ini mana ini? Jawa. Ya. Nah, Bali di sini, Bali, Lombok ada di sini.
ada ya lagunya dari Sabang Sabang tuh letaknya di sini. Apa? Merauke-nya itu ada di sini. Dari Sabang sampai Merauke berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu, itulah Indonesia. Ya, Indonesia itu sambung menyambung menjadi satu, yaitu Indonesia, meskipun terdiri dari beberapa banyak sekali pulau. Ini pulau-pulau besar ada 5. Namun bagaimana dengan pulau-pulau kecil? Aduh, banyak sekali di sini. Ada Bali, ada Lombok, di sini ada Maluku, Ambon. Banyak sekali. Nah, ini adalah peta. Dalam peta itu ada yang namanya unsur-unsur peta. Ini peta lengkap ya. Ini unsur-unsur peta. Ada judul peta, ini judulnya. Kemudian ada petunjuk arahnya. Utara ini kalau petanya lengkap, maka pasti ada ini unsur-unsur peta ini. Kemudian ini yang namanya legenda. Kemudian ada simbol-simbol peta, di sini ada. Ini ada simbol gunung aktif, gunung mati, seperti itu. Ya. Dan yang garis-garis ini adalah bujur, garis bujur dan garis lintang. Garis bujur, garis lintang ini sebenarnya tidak ada, tetapi ini adalah adalah garis imajiner. Ada yang ngomong garis imajiner, ada yang bilang garis maya. Jadi sebenarnya tidak ada, tapi dibuat oleh manusia untuk memudahkan kita mengetahui letak dari Indonesia atau letak dari sebuah negara dalam satu dunia. Ini ya, unsur peta sini. Yuk kita lihat sih letak Indonesia tuh ada di mana. Ada yang namanya letak geografis, ada yang namanya letak astronomi. Kita cari dulu letak geografis. Adalah letak suatu wilayah atau negara sesuai dengan kenyataannya di permukaan bumi dan didasarkan pada keadaan alam di sekitarnya. Nah, kalau letak astronomis adalah letak suatu daerah berdasarkan posisi garis lintang dan garis bujur. Nah, lalu letaknya Indonesia, geografis dan astronomisnya di mana? Ya, ini ya. Coba. Letak astronomis Indonesia yaitu 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Dan 95 bujur timur sampai dengan 141. Ini kan 140 ya. Ini 141 sampai di sini kan, punya kita sampai di sini. 141 bujur timur. Nah, silakan dilihat di bukumu, juga ada di situ biar lebih jelas. Jadi letak astronomis itu letak berdasarkan garis lintang dan garis bujurnya, yaitu 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai dengan 141 bujur timur. Lalu letak geografis Indonesia di mana? Nah, letak geografis Indonesia berada di antara benua Australia. Ini benua Australia di bawahnya ini. Dan antara benua Australia dengan benua Asia. Benua Asia di sini, di atasnya. Kita termasuk juga di benua Asia, termasuk Asia Tenggara ya. Baik, kemudian kita lihat. Dan di antara Samudra Hindia dengan Samudra Pasifik ini. Ini Samudra Pasifik. Kemudian batas-batas wilayah Indonesia, yuk kita lihat. Sebelah utara sana ya. Malaysia, ada Singapura, ada Filipina, dan Samudra Pasifik. Karena batas utaranya kan sini semua. Jadi antara Malaysia, Singapura, Filipina, Samudra Pasifik ini batas utara. Kemudian batas selatan, di sini ada Samudra Hindia, selatan sini ya. Dan ada Australia, ya. Kemudian Laut Timur, nih. Kemudian Laut Arafuru atau Timur Leste juga. Ini ya.
Kemudian sebelah timur, sebelah sini kita ada Papua Nugini. Ini ya, ini yang putih ini. Ini Papua Nugini, kemudian ada juga Samudra Pasifik. Sebelah timur. Dan sebelah barat di sini adalah Samudra Hindia. Ini adalah batas-batas wilayah Indonesia, letak geografis. Sekarang coba kalian buat peta wilayah tempat tinggalmu. Dibuka tematik halaman 28.